Beberapa pihak kerap mengaitkan Freemason dengan teori konspirasi, Illuminati dan organisasi rahasia. Tidak sedikit pula yang menyebut Freemason sebagai sekte sesat pemuja setan dengan segala ritualnya. Sesungguhnya, perkumpulan ini masih penuh misteri dan teka-teki. Termasuk kabut misteri keberadaan organisasi ini di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Konon, Freemason telah masuk di Hindia Belanda sejak tahun 1760-an. Anggotanya kerap menggelar pertemuan rutin di sebuah tempat yang disebut sebagai loji. Biasanya, di gedung atau loji tempat pertemuan itu terdapat lambang khas seperti jangkar, segitiga sampai daun pohon akasia. Penduduk kemudian menyebut loji Freemason itu sebagai gedung atau rumah setan. Organisasi ini disebut-sebut sudah masuk di Malang sejak akhir tahun 1800-an. Salah satu buktinya adalah gedung atau loji di Jalan Aris Munandar ini. Setelah itu, loji Freemason di Malang berpindah-pindah ke sejumlah tempat. Jejak Freemason di Malang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Selain sisa-sisa gedung peninggalannya, ada pula jejak lainnya, yakni makam beberapa tokoh Freemason di kuburan Londo Malang. Kali ini saya bertandang ke kuburan Londo atau tempat pemakaman umum Nasrani Sukun. Saya ingin mencari makam orang-orang Eropa anggota tarekat Mason bebas di TPU ini. Gampang-gampang susah melacak bukti makam anggota persaudaraan Mason tersebut. Di areal pekuburan seluas 12.000 meter persegi ini, terdapat lebih dari 200 makam orang-orang Belanda dan Eropa era kolonial. Beberapa di antaranya adalah makam anggota Freemason. Makam-makam lawas itu terpencar di berbagai sudut, bercampur di antara makam-makam baru. Untuk mencari lokasi persis makam orang Belanda maupun anggota Freemason itu, Anda bisa meminta bantuan ke pengurus TPU Sukun. Tapi Anda juga bisa melacak sendiri lokasinya. Beberapa makam tua era kolonial masih bisa ditemukan dengan mudah. Dahulu, kompleks pemakaman ini merupakan makam elit. Sebab hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa berstatus sosial tinggi saja. Karena itulah arsitektur makam dilengkapi berbagai ornamen indah seperti prasasti dan patung malaikat. Tak jarang, digurat puisi di atas marmer berkualitas tinggi. Ciri-ciri kuburan Wong Londo. Di pusarannya tertulis jelas nama, tempat dan tahun kelahiran beserta tahun meninggalnya. Seluruhnya tertulis dalam bahasa Belanda seperti makam-makam ini. Umumnya, tertulis kalimat beristirahat dengan tenang dalam bahasa Belanda. Tapi ada pula yang sudah tidak bisa dibaca dan tak bisa dikenali karena batu nisannya sudah rusak. Kondisi rusak itu mempersulit pendataan profil dan riwayat tokoh di balik makam tersebut. Padahal profil itu bisa mengungkap sebagian sejarah kolonial di kota Malang. Ada tanda pembeda bila itu adalah pusara makam anggota Freemason. Terdapat lambang atau simbol jangka dan penggaris siku maupun daun akasia. Saya menemukan 3 tempat peristirahatan terakhir anggota tarekat Mason bebas di komplek pemakaman ini. 2 makam di antaranya posisinya persis berdampingan, pasangan suami istri. Kondisi makam tampak tak terawat, rumput dan semak belukar tumbuh di atas pusara. Makam dengan lambang Freemason ini adalah pusara Dr. Eken, sedangkan di sebelahnya diperkirakan adalah istrinya. Di batu nisan itu tertulis Eken lahir di Kediri dan meninggal di Pujon, Malang. Artinya, orang tua Eken sudah lebih dahulu tiba dan lama di Hindia Belanda. Diperkirakan, orang tua Eken pindah dari Batavia ke Kediri untuk bekerja di perkebunan di lereng Gunung Kelut. Sedangkan pada batu nisan istrinya tak mencantumkan nama maupun tahun kelahiran dan meninggalnya. Tapi terdapat ukiran daun akasia. Bagi orang Ibrani dan Mesir kuno, akasia melambangkan keabadian jiwa. Demikian juga Freemason menganggap akasia sebagai simbol keabadian. Eken semasa hidupnya merupakan seorang dokter militer terpandang sekaligus peneliti botani. Koran Belanda yakni Algemeen Handelsblad terbitan 31 Oktober 1913 memberitakan kiprahnya. Dia ketika itu diberitakan menghadiahkan koleksi bahan obat-obatan herbal ke Universitas Utrecht. Eken juga pernah mendapat penghargaan dari Dinas Kesehatan Masyarakat Hindia Belanda. Penghargaan atas penelitiannya tentang pemurnian biologis di kolam kebun botani Bogor atau sekarang Kebun Raya Bogor. Tak diketahui dengan pasti kapan Eken pindah ke Malang. Bisa jadi dia ditugaskan sebagai seorang dokter dan apoteker di sebuah rumah sakit militer di Malang.
Bukti Eiken seorang penganut Freemason adalah pemberitaan saat dia meninggal. Koran berbahasa Belanda terbitan Surabaya pada 29 Agustus 1934 mengabarkan, jenazah Eiken diberangkatkan ke makam dari sebuah loji yang berada di Taman Cerme Malang. Pasangan suami istri Eiken dimakamkan berdampingan, sesuai konsepsi Kristiani bahwa yang telah dijodohkan oleh Kristus pantang dipisahkan. Karena tak mencantumkan nama, tahun kelahiran dan kematian, diduga bila istri Eiken merupakan perempuan pribumi atau keturunan alias Indo. Dr. dan Madam Eiken merupakan salah satu keluarga terpandang di Malang. Makam pasangan suami istri ini jadi data sejarah keberadaan keluarga-keluarga pengikut perkumpulan Freemason di kawasan Malang Raya termasuk di Kota Batu. Tidak ada dokumen sejarah yang bisa memastikan apakah anak keturunan Eiken ada yang masih berada di Malang atau sudah pindah ke Belanda. Dari kedua makam ini, saya melanjutkan mencari makam berlambang Freemason lainnya. Satu makam lagi letaknya cukup jauh, berada di area belakang komplek makam. Letaknya tak jauh dari jalanan makam. Bila tak teliti, Anda akan kesulitan menemukan lokasi makam ini. Sebab kondisi batu marmernya juga tertutup rerumputan dan ilalang. Hal itu membuat bentuk batu nisannya tak begitu mencolok. Di atas marmer ini terpahat nama Peter Alaris beserta tahun lahir dan kematian. Di bawahnya terdapat lambang jangka dan penggaris siku. Sayangnya, tidak ada keterangan tentang tempat kelahirannya. Sosok Peter sulit dilacak apakah dia seorang tentara, pejabat pemerintahan, ilmuwan atau pengusaha. Tapi bila melihat kondisi marmernya, ada kemungkinan ini telah diperbaiki. Sebab bentuk marmernya seolah baru. Desainnya menghadap langit, berbeda dengan desain pasangan suami istri Eiken. Tapi yang jelas keberadaan lambang itu menegaskan bila Peter seorang anggota tarekat Mason bebas. Orang-orang yang menjadi anggota Freemason merupakan tokoh-tokoh terkemuka. Ada yang menjadi gubernur jenderal, pejabat pemerintah, perwira militer, tuan tanah, pengusaha, pegawai perusahaan, anggota organisasi politik, anggota dewan perwakilan, ilmuwan, penulis dan lain-lainnya. Ketiga makam itu memperkuat bukti keberadaan Freemason di Malang. Tapi, bisa jadi di kompleks makam sukun ini masih ada makam anggota Freemason lainnya. Namun untuk membuktikan itu diperlukan penggalian data lebih dalam terkait seluruh makam-makam kuno Belanda di sini. Freemason, sebuah persekutuan yang mengagungkan pandangan hidup berdasarkan nilai moral dan spiritual. Dunia pemikiran kelompok ini adalah tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Setiap manusia berhak mencari kebenaran dan membentuk kesadaran norma sendiri. Organisasi ini memiliki sejumlah tujuan, salah satunya menjadi titik pusat bersama untuk pelaksanaan seni hidup.